Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi pada video kali ini ya, saya akan melanjutkan belajar dasar-dasar PHP ya, dimana video ini adalah video yang ketiga ya, atau part ketiga dari video-video saya yang sebelumnya ya, dimana saya mempelajari tentang dasar-dasar pemrograman atau bahasa pemrograman PHP ya, dimana nantinya bahasa pemrograman PHP ini akan saya coba untuk membuat ya aplikasi berbasis jaringan ya. Jadi untuk memanajemen Mikrotik ya, dengan memanfaatkan REST API dari Mikrotik. Jadi saya akan lanjutkan ya video tentang belajar dasar-dasar PHP. Oke, saya akan buka di sini ChatGPT-nya. Jadi pada video yang sebelumnya ya, saya sudah sampai langkah kelima ya, dimana langkah kelima ini membahas tentang struktur kendali ya. Jadi pada PHP terdapat dua struktur kendali ya. Yang pertama adalah if else yang sudah saya coba di video sebelumnya. Kemudian untuk yang kedua di sini saya akan coba struktur kendali switch case ya. Jadi kode di sini di ChatGPT akan saya copy. Kemudian di sini saya akan coba masuk dulu ke folder yang sudah saya buat ya, dengan nama belajar PHP ya. Oke, ini dengan perintah cd spasi belajar PHP ya. Kemudian saya akan ketik perintah ls atau list ya. Nah, ini yang sudah saya buat sebelumnya ya. Ada 5 file PHP. Sekarang saya akan buat lagi file PHP baru ya, dimana ini juga akan menyimpan kode tentang struktur kendali switch case ya. Jadi saya akan buat dengan text editor nano. Kemudian saya akan beri nama switch case ya. switchcase.php ya. Kemudian saya akan enter. Nah, di sini text editor nanonya sudah terbuka ya. Jadi saya bisa paste kode yang tadi dari ChatGPT ya. Oke. Jadi sini akan saya jelaskan kodenya ya. Di sini pada baris pertama ini adalah tag pembuka dari PHP ya. Dan pasangannya nanti di baris paling akhir ya. Tanda tanya lebih besar itu adalah tag penutup untuk PHP. Kemudian di baris yang kedua di sini ya ada variabel ya, atau mendeklarasikan variabel dengan nama hari ya. Kemudian sama dengan di sini untuk memberikan nilai pada variabel hari, di mana nilainya adalah Senin ya, adalah tulisan Senin ya. Sini terlihat diapit dengan tanda titik 2 ya, berarti diapit dengan tanda titik 2 ya. Di sini berarti ini adalah tipe data string ya. Jadi variabel hari ini ya, memiliki tipe data string. Kemudian di sini penulisan kodenya, yang pertama switch ya, kemudian variabelnya tadi hari ya. Terus di sini ada case-case-nya yang kita tulis ya. Case yang pertama adalah Senin ya, dimana jika case-nya ya Senin, maka akan mencetak tulisan hari kerja ya. Kemudian break di sini ya, untuk menghentikan case yang pertama. Kemudian di case yang kedua ya ada tulisan minggu ya. Jadi nanti di sini variabel hari ini akan dibandingkan dengan case di sini ya. Jika variabel hari nilainya ini sama dengan case-nya, maka akan dijalankan ya kode yang ada di dalam case ini ya, yang ada di dalam case yang sesuai ya dengan nilai dari variabel hari ya. Kemudian default di sini ya, ini jika tidak ada ya case yang cocok dengan variabel hari. Ketika tidak ada case yang cocok dengan variabel hari di sini, maka akan dijalankan default ya, dimana akan mencetak hari tidak valid ya. Saya akan coba ya.
Di sini nanti kita akan tahu outputnya adalah hari kerja ya. Kenapa hari kerja? Karena dia akan menjalankan case yang pertama ya, dimana case yang pertama ini dia akan mencocokkan dengan tulisan Senin ya. Sedangkan nilai dari variabel hari adalah Senin ya, sehingga nanti ini akan mencetak tulisan hari kerja ya. Jadi seperti itu, akan saya simpan menggunakan Ctrl O, kemudian saya enter, kemudian keluar dari teks editor Nano-nya dengan perintah Ctrl X ya. Kemudian akan saya eksekusi menggunakan perintah php, kemudian nama file php-nya Sweetcase, kemudian saya enter. Ini ya benar ya. Tulisan yang dicetak adalah hari kerja ya. Oke, misal saya edit di sini, nanti saya balik lagi membuka filenya gitu ya. Misal di sini saya ganti dengan nilai dari variabel hari ya, saya akan ganti dengan minggu. Jika saya ganti minggu di sini, saya simpan dengan Ctrl O, kemudian saya enter, kemudian keluar dari teks editor Nano-nya menggunakan Ctrl X, kemudian coba menjalankan kode PHP-nya ya dengan perintah php spasi sweetcase.php. Oke, di sini akan tercetak hari libur ya. Karena case-nya di sini ya, atau variabelnya sesuai dengan case minggu ya. Maka yang tercetak adalah tulisan hari libur ya. Ketika misalnya saya cetak di sini hari, misalnya saya coba menggunakan hari yang tidak ada ya pada case di Sweetcase-nya. Misal Sabtu, saya simpan. Di sini Sabtu tidak ada ya. Yang ada Senin dan Minggu. Saya akan coba cetak Sabtu. Jika saya cetak Sabtu di sini, otomatis yang akan dijalankan adalah default ya, dimana akan mencetak tulisan hari tidak valid. Saya akan coba simpan, Ctrl O, enter, Ctrl X, kemudian saya akan jalankan kode PHP-nya. Oke, hari tidak valid ya, benar ya, seperti ini. Oke, kemudian saya lanjut lagi ya. Setelah struktur kendali, sekarang saya masuk ke perulangan atau looping ya. Di sini ada berapa? 3 perulangan ya. Ada 3 jenis perulangan pada PHP. Yang pertama adalah for loop. Akan coba copy di sini for loop. Saya akan coba buatkan file PHP baru ya dengan nama for loop.php ya. Oke, di sini akan saya paste. Oke, for di sini ya untuk memulai perulangan ya. Kemudian ada variabel i di sini ya. I ini berarti i-nya sama dengan 1 ya, berarti di sini nanti nilai i-nya dimulai dari 1 ya. Nilai i-nya akan dimulai dari 1. Jadi perulangannya akan dilakukan hingga nilai i ini ya lebih kecil atau sama dengan 5 ya. Kemudian di sini i++ adalah increment ya, dimana akan menambahkan ya 1 dari setiap perulangan ya. Jadi nilai i ini akan terus bertambah 1 di setiap perulangan yang dilakukan. Oke, saya akan coba simpan, Ctrl O, enter, kemudian Ctrl X, dan coba eksekusi menggunakan perintah PHP for loop ya. Oke, ini karena saya tidak menjalankan pada browser ya, jadi outputnya seperti ini ya. Jika menggunakan tag BR ya, nah, tag BR ini digunakan untuk baris baru ya. Jadi BR ini bisa saya ganti dengan /n ya. Oke, di sini saya ganti dulu BR-nya dengan \n ya. Saya akan simpan, Ctrl O, enter, kemudian Ctrl X. Akan coba eksekusi ulang. Oke ya, ini yang benar ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi ini yang dicetak adalah i yang tadi ya. Jadi dia akan berhenti perulangannya ya setelah i-nya lebih kecil atau sama dengan 5
5 ya. Jadi saya akan coba buka lagi. Nah ini. Jadi misalnya i-nya ya diberikan nilai awal adalah 1 ya. Kemudian nanti dia akan berhenti ketika i-nya atau nilai i-nya lebih kecil atau sama dengan 5 ya. Kemudian di sini ada increment ya untuk menambahkan nilai i ini di setiap kali perulangannya dilakukan ya. Jadi seperti itu. Kemudian nanti di setiap kali perulangan juga akan mencetak tulisan iterasi ke variabel i ya. Dimana nanti variabel i ini ya akan dicetak sesuai dengan nilai dari setiap perulangannya ya. Oke, jadi i++ ini nanti nilai i akan ditambah 1 di setiap kali perulangan ya. Kemudian kita coba lihat lagi. Di sini ada perulangan while loop ya. Jadi kita akan coba copy dulu perulangan while loop ini. Sini saya akan buat file PHP baru dengan nama while loop.php ya. Ini jenis perulangan yang kedua ya. Dan paste di sini. Oke, ini kita akan hapus tag BR karena tag BR ini berfungsi jika kita mengakses file PHP melalui browser ya. Karena di terminal Linux tidak mengenal HTML ya. Jadi di sini kita gunakan \n untuk baris baru. Nah, di sini nanti yang akan tercetak juga sama ya. 1 sampai 5 ya, karena di sini variabel i-nya akan dimulai dari angka 1 ya. Kemudian while di sini melakukan perulangan nanti hingga nilai i ini lebih kecil atau sama dengan 5 ya. Kemudian di sini ada increment ya. Jadi setelah tulisan iterasi ke variabel i ini dicetak ya, akan ada increment di sini ya, penambahan 1 angka di setiap kali perulangannya dilakukan ya. Jadi ini sama ya, seperti yang tadi. Oke, kita coba simpan ya, Ctrl O enter, kemudian Ctrl X, dan coba eksekusi. Di sini while loop. Sorry, salah. Menggunakan PHP ya di sini ya. PHP spasi while loop ya, sama ya outputnya ya. Iterasi ke-1, iterasi kedua sampai ke 5 ya. Jadi kita jika menggunakan perulangan ya, kita tidak perlu menulis manual ya, iterasinya sejumlah yang kita butuh ya. Jadi tinggal kita tulis saja menggunakan perulangan ya. Jadi misalnya kita mau cetak ini tulisan iterasi ke-1 sampai ke-5, jika kita menulisnya tidak menggunakan perulangan ya, atau kita tulis statik gitu, ini nanti akan jadi 5 baris kode ya. Tapi jika kita menggunakan perulangan ya, ini baris pada kodenya ya bisa diminimalisir ya. Jadi penulisan kodenya akan lebih efisien ya jika menggunakan perulangan ya atau looping. Oke, kita lanjut lagi sekarang. Ini looping atau jenis looping yang terakhir ya pada bahasa pemrograman PHP, di mana di sini nama loopingnya adalah for each ya. Misal di sini dicontohkan penggunaan looping for each ya untuk mencetak nilai dari variabel array ya, dimana variabel array ini adalah variabel yang dapat menyimpan lebih dari 1 nilai ya. Saya akan coba copy, saya akan coba paste di sini. Saya buat file PHP baru ya. Ini tadi namanya for each ya. Kita beri nama for each ya .php. Oke, saya akan paste di sini. Nah, di sini pada kode ini, ya, di sini saya mendeklarasikan misalnya satu buah variabel ya dengan nama buah ya.
dimana dapat dilihat dari penulisan nilai variabelnya ya, seperti ini ya, menggunakan buka dan tutup kurung siku ya. Kemudian ada koma sebagai separator atau pemisah antar nilai, berarti sudah bisa dipastikan kalau variabel ini memiliki tipe data array ya. Jadi seperti itu. Jadi ada 3 nilai di sini. Nilai yang pertama adalah apel, nilai pada indeks yang kedua adalah mangga, kemudian nilai dari indeks yang ketiga adalah jeruk ya. Nah, tapi kalau di variabel tipe data array ya, indeksnya tidak dimulai dari 1 ya, tapi indeksnya dimulai dari 0 ya. Jadi apel ini merupakan indeks ke 0, mangga ini adalah indeks yang pertama mangga adalah indeks yang ke-1 ya. Kemudian jeruk adalah indeks yang ke-2 ya. Jadi jumlah nilainya adalah 3 ya. Kemudian menggunakan for each di sini untuk perulangan ya. Nah, kita akan cetak misalnya variabel buah ya. Seperti ini penulisannya. Nah, dicetak nanti menggunakan sintak echo ya. Di sini BR kita ganti lagi dia menggunakan backslash n ya. Di sini yang dicetak $B ya. $B di sini nilainya sama seperti variabel buah. Karena di sini ada buah S B ya. Jadi nilai dari variabel buah ini nanti akan disimpan juga di variabel B ya. Sehingga nanti yang dicetak di sini adalah variabel B. Kita coba simpan menggunakan Ctrl O, kemudian kita enter, kemudian Ctrl X untuk keluar dari teks editor nanonya, kemudian kita akan eksekusi dengan perintah php, kemudian for each ya. .php saya akan enter. Nah, ini. Jadi nilai dari variabel array ini tercetak semua ya, dimana tadi jumlah nilainya gitu ya, ada 3 ya. Apel, mangga, dan jeruk ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini nilainya apel, mangga, dan jeruk. Jadi di sini perulangannya akan berhenti ya, otomatis ketika semua nilai dari array-nya sudah tercetak ya. Jadi seperti itu. Oke, karena durasi videonya sudah 17 menit lebih ya. Kalau saya lanjutkan nanti ini akan semakin panjang ya. Jadi saya cukupkan saja videonya dulu ya, hingga perulangan ya. Untuk materi selanjutnya nanti saya akan coba belajar tentang array ya di PHP. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.